How's it going, bros? Halo, how are you? Apa kabar? Balik lagi nih sama gue nih. Kali ini gue bakal ngoceh kembali ya. Ngocehnya 4 roda. Ini sesuai janji gue dulu pernah ngomong bakal gue bahas mobil ini. Sebelumnya, sorry karena lama. Dikarenakan gue tuh sibuk ya, waktu itu sibuk. Udah gitu sekarang tuh lagi ada wabah virus corona ya. Gue buat video ini karena anjuran pemerintah suruh diam di rumah, dan gue bakal bahas ini mobil ini. Dan sekarang tuh tanggal 25 Maret ya. Selamat hari raya Nyepi buat yang merayakannya ya. Buat kalian semua yang nonton video gue, mohon supaya tetap sehat ya, stay safe ya. Hindari pergi-pergian dulu sementara ya, karena emang ini masalah virusnya benar-benar parah. Dan problem ketiga tuh kamera gue dapet musibah. Kamera GoPro gue tuh dimaling ya. Jadi ya waktu itu pakai mobil X-Trail, kacanya dipecahin loh. Oke, sekarang gue bahas ini. Dan juga ini mobil gue ini, kenapa gue bahas sekarang juga, karena besok tanggal 26 Maret mungkin akan segera berpisah dengan gue kali. Ya, bakal dijual mobil ini. Oke, sekarang gue bahas dulu sejarah mobil ini ya. Mungkin ya ada yang tahu ini mobil Fortuner, ada juga yang tahu mungkin Fortuner kok begini gitu ya. Ya ini tuh nenek moyangnya si Fortuner ya, seperti ini generasi pertamanya ya. Si Fortuner sendiri ini diperkenalkan di muka bumi ini ya tahun 2004 kayaknya ya, 2004, tapi masuk ke Indonesia itu 2005. Dan mobil ini sendiri build up dari Thailand ya, jadi buatnya di Thailand ya. Dan juga waktu masuk ke bumi Indonesia ini itu hanya satu varian saja, yaitu bensin 2700 cc dan ada matic, ada manual, tapi kebanyakan sih matic ya. Yang dieselnya sendiri ini masuk tuh di tahun 2007 dan hanya tipe G manual. Jadi mobil ini hanya ada manualnya saja ya, manual di generasi yang ini 2007 sampai manual di 2007 sampai 2010. Sebenarnya menurut gua tuh ini tuh mobil dari mirip banget sama Kijang Innova. Kenapa? Karena satu, dia dari mesinnya tuh sama banget sama Kijang Innova ya, D4D generasi yang ini. Sama yang faceliftnya juga di tahun 2008 ya sampai 2011. Jadi 2011 sudah model VNT, tapi masih mesinnya ini. Di 2012 baru dia mengganti mesinnya, mengganti turbonya dengan VNT. Tenaganya sendiri mobil ini tuh ya mobil gede, tapi tenaganya cuma 102 horsepower gitu. Buka mesinnya, berat nih. D4D ruangnya kosongnya, bisa nyimpen satu aki lagi kayaknya tuh. Dan mobil ini juga gue udah ganti ya HID ini
Ini HID, seperti yang kalian bisa lihat, ini LED, ini LED, dan ini juga HID ditambah DRL. Jika kalian yang mengikuti video gue Isuzu Panther, DRL-nya ini sama persis sama Isuzu Panther. Dan menurut gue kenapa mirip banget dengan Kijang Innova dari dalamnya. Dari dalamnya tuh sama persis ya seperti Innova, lihat. Ya begini, samalah persis. Jadi menurut gua tuh ini Fortuner ini ya, Toyota Kijang pakai steroid. Pakai steroid jadi menggemuk, membesar, ya beginilah jadinya. Tapi gue lebih seneng model ini ya daripada yang Fortuner paling baru tuh, yang VRZ, CRZ gitu ya. Soalnya gue suka banget dengan mobil pakai over fender. Jadi tuh auranya tuh bener-bener laki abis gitu menurut gue. Dan gue bakal jual ini, mungkin gue bakal ganti dengan Fortuner VMT ya 2014. Seperti biasa ini gue polet ini polet juga polet semua. Tapi juga ini mobil ini tidak bisa dibilang seperti Kijang juga loh sebenarnya. Iya mesinnya bisa bilang Kijang, tapi ya bandingan suspensinya itu loh yang membuat ini mobil bukan Kijang gitu sebenarnya. Lebih mewah gitu, si suspensinya jelas keras gitu. Dan gua rasa ya si Toyota tuh pinter, dia bikin mesin Kijang masuk ke mobil ini gitu. Kalau kalian inget dulu Isuzu Panther ya, Isuzu Panther tuh rajanya diesel nomor 1. Nah si Toyota itu memasukkan mesin ini, si dieselnya ke Fortuner. Jadi ya orang pasti lebih mirip Fortuner. Tapi ya generasi ini bisa dibilang masih belum laku ya dulu. Karena pada zamannya di tahun 2004, 2005 ini, 2007, orang tuh masih kental banget dengan namanya Kijang gitu. Jadi orang dulu bilang ini, ngapain beli Fortuner, ya mending Kijang lah, mesinnya sama dan pasti larinya lebih kenceng Kijang. Belum dan tidak juga. Ini mobil kalau di remap enak banget ya, emang sama Kijang juga di remap pasti bisa enak. Dan waktu itu juga Kijang juga mengeluarkan ya tipe 2700 cc nya yang itu mesinnya sama dengan Fortuner ini. Sudah jelas pasti borosnya minta ampun. Mesin 2700 cc bensin, bodi segede gini. Makanya sekarang tuh banyak pakainya diesel kan, diesel lebih irit pasti. Nah kenapa si Fortuner itu mengganti turbonya dengan VMT? Karena si Toyota itu sudah mulai kelabakan ya, karena saingannya yang terbesar tuh si Mitsubishi Pajero, bukan Pajero ya, tapi Pajero Sport. Karena Pajero dengan Pajero Sport tuh beda. Ya Pajero Sport mesinnya standar, dia menghasilkan tenaga 146 horsepower. Kalau yang Dakarnya menghasilkan tenaga 176 horsepower. Bisa dibayangkan kan ini betapa lemotnya 102 horsepower melawan 146 dan 176 horsepower. Makanya si Toyota mengganti model dan mengganti turbonya menggunakan VMT. Dan yang VMT itu tenaganya up lumayan signifikan ya, menjadi 144 horsepower. Oke, itu saja si soal sejarahnya yang gue tahu. Karena gue bakal bahas mobil ini ya, kelebihan, kekurangannya dan sebagainya ya. Pertama, mobil ini tuh sangat-sangat irit ya, standar ya. Gue pakai dari Bandung, Jakarta 2 hari, Jakarta 2 hari. Di Jakarta gue jalan-jalan lah kemana-mana, nyampe Bandung nggak isi solar sama sekali.
dari full Bandung sampai Bandung lagi, setengah juga tidak nyampe. Jadi ini mobil standarnya irit banget. Kalau menurut gue Panther aja bisa kalah iritnya gitu sama ini. Kita lihat ini panas di luar ternyata. Sudah bosen kan di luar. Kuncinya sendiri gini seperti ini. Masih 78.000 loh, tahun 2008 nih. Panas men. Dan juga AC mobil itu dingin ya, enak juga ini. Seperti Panther. Lihat nih, aduh. Ya seperti Kijang pada umumnya gitu. Di ini steeringnya udah ada audio steering. Nah ini. Audio si head unitnya sendiri tuh kualitasnya sampah ya, kata gue sampah banget. Jadi kalian mesti ganti head unit ini, karena gue sempat ganti pakai DDX dari Kenwood, itu bagus banget dan suaranya, kualitas audio itu bagus banget. Cuman ini sampah nih, mesti diganti. Nah ini ada MID, lihat ini seperti desain Kijang Innova tau. Dan di sini pengoperasiannya di sini. Ini gue baru pakai ke pabrik dengan average 8,6 ya. Ini berisik nanti, nggak ada kedengeran lagu suara gue. Average 8,6. Ini konsumsi real time BBM nya ya. Kecepatan rata-rata mobil ini lu nyetirnya. Sisanya 151 km dan setengah kurang ya. Ini tuh kompas loh. Ini kompas northeast berarti. Kosong. Suhu di luar. Nah, balik lagi. Ini seperti Kijang banget kan? Sini sebenarnya. Dan ini ada cup holder buat tetap minuman kalian bisa dingin di sini. Bagus sih ini. Di sini banyak dummy kosong tuh. Ini mah alarm ya, ini cuman gini. Jadi ini belum bisa retract sendiri ya, jadi ya masih manual, tapi ada udah elektrik ininya. Nah, ini pengaturan keterangan si lampu ini nih. Di sini ada ini buat kunci pintu, buka tutup, window lock, atau cuma sisi driver aja. Karena mobilnya tinggi pasti ada ininya dong. Sun visor ini nggak ada kacanya ya, kayak gini doang. Tuh. Ada tulisannya tuh. Tuh, ini dari Thailand asli begini, lihat tuh, keren loh. Bisa jadi Thai look kalau diserah di motor mah ya. Ini ada lampu baca kuning, nggak gue ganti. Ini tempat kacamata. Ini ada kacanya tuh. Lampu begini. Jadi naik mobil ini tuh kerasa tinggi banget loh. Jadi kenapa nggak heran ini banyak mobil sekarang dicari di Indonesia ya mobil ini. Tapi juga harga jual mobil ini juga jatuh sebenarnya loh. Makanya kenapa model ini sekarang dicari, karena kemurahannya gitu. Paling mahal 200 juta lah. Gue ini jual lepas 195 lah. Ya karena harga barunya sendiri ini waktu itu mencapai 350 ke atas. Dan yang bensinnya itu jatuh banget loh. Ada yang sampai 140 juta, 150 juta. Aduh. Jadi ya kenapa gue bakal beli mengganti dengan VNT ya begitu, karena dulu harga VNT itu 460 juta. Dan gue bakal beli itu di bawah 300 juta. Jadi gue hemat berapa juta coba. Dan misalnya gue pakai 6 tahun lagi juga ya nggak akan jatuh-jatuh amat gitu. Jadi ya paling juga turun 60 juta masih wajar gitu. Ini hazard. Ini ada laci lumayan luas. Ini juga ada. Ini lagi musim corona jadi gue sedia itu ya. Ini kaca. Dan ini tuh mobil tinggi tapi headroomnya tuh ya buat gue pas-pasan lah pokoknya. Nggak enak kalau di headroomnya tuh. Menyetir mobil ini tuh posisinya enak ya, cuma sayang ini manual ya, jadi ya capek lah. Kelebihannya ini mobil irit banget lah, yang namanya juga diesel lah ya. Ya seperti gini di sini ya
waktu dulu tuh mobil ini dari luar tuh mewah banget, tapi dalamnya lihat begini. Jadi orang pas masuk kok biasa aja ya mobilnya ya. Dari luar tuh tampang gagah gitu, tapi pas masuk aduh katanya. Saya lihat belakang yuk. Ini suara dieselnya tapi masih lebih oke daripada Panther ini. Masih lebih manusiawi lah suaranya. Nggak terlalu gemeter. Geterannya juga di mobil nggak begitu. Ya kerasa tapi nggak separah Panther. Tinggi gua 170 cm dan lihat ini ya luas banget sih. Nah ini lihat layoutnya. Sama seperti Kijang kan. Ini juga ada armrest ya di sini. Cuman ya lihat headroomnya nih. Aduh sempit ya. Dia Pinterest Toyota tuh bikin kursi belakang begini, tapi kita lihat tuh belakang sini. Di sini ada cup holder lumayan gede. Di sini juga ada cup holder lagi nih. Ya, mantap. Di sini tuh nggak ada AC, tapi ada di sini. Nah, AC-nya di sini. Dan kalian bisa bayangkan yang duduk di sini, duduk belakang sini, disemprot AC ini. Aduh, dinginnya minta ampun, sumpah. Nah ini tempat toolkit di sini, ya rapi lah. Ada hook juga di sini. Dan hebatnya di sini ada ini nih, power outlet men, buat penumpang baris belakang. Ini ban serep di sini, ini warna full size ya. Duduk di baris ketiga juga masih lega ya buat ukuran orang dewasa. Dan ini kursi juga bisa maju munduran ini. Mantap. Ya mungkin segini aja ya review gua tentang ocehan gua tentang mobil ini. Ya gue bisa sarankan kalau kalian pengen membeli mobil ini ya beli sajalah mobil ini. Karena sudah terbukti daya tahannya bagus ini. Oh ya, satu lagi, mobil ini mesin ini tuh ya nggak bisa pakai solar biasa ya, mesin minimal deck slide. Karena mobil ini mobil generasi pertama masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu dibikinlah facelift dan juga diganti oleh Fortuner PMT ya. Ya, cuman ini nggak bisa pakai solar biasa. Kalau pakai solar biasa siap-siap full pump Anda nampak lah pokoknya. Jangan sampai begitulah pokoknya. Ya, sekian aja video gue ocehan gue tentang Toyota Fortuner 2008 tipe G manual ya. Dan gue minta kalian tetap safe ya, tetap aman, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun kalian supaya fit ya. Oke. See you sampai next video gua. Bye bye and peace.